moderator hari ini? Saya Ibu Moderator. Oke. Nandita, terima kasih. Ibu serahkan ke Nandita, silakan. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Puspita dan selamat pagi teman-teman semuanya. Saya Nandita Gardenia Putraditya yang hari ini akan menjadi moderator untuk presentasi mengenai analisis data dan peluang. Untuk hari ini akan ada 5 kelompok yang akan mempresentasikan mulai dari kelompok 15 sampai kelompok 19. Untuk waktunya masih sama seperti sebelumnya, yaitu 10 menit presentasi dan 5 menit akan ada feedback dari Ibu Puspita. Untuk kelompok yang pertama itu kelompok 15 atas nama Fitra Nurhandayani dan juga Elsa Puspita Maharani. Kepada kelompok 15 dipersilakan. Baik, terima kasih Nandita. Sebelumnya saya izin share screen. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memulai teman-teman dan Bu Puspita. Jadi di sini kami membahas elemen tata konsep dari elemen analisa data dan juga peluang. Boleh tolong di Zoom, Sa? Oke, jadi sini kita sepakat kalau pembelajaran itu dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pada kelas 7, 8, dan 9. Nah, kelas 7 itu fokus kepada penyajian data, di mana ada konsep dasar data, pengumpulan data, penyajian data, dan juga interpretasi data. Jadi, waktu di kelas 7 itu kita berharap kalau misalkan peserta didik itu pertama mengenal dulu apa itu data, terus habis itu menyajikan data dengan beberapa teknik pengumpulannya, lalu di pertama tuh dikumpulin dulu datanya dengan beberapa teknik pengumpulannya. Lalu disajikan data melalui tabel, diagram batang atau enggak diagram lingkaran. Lalu diinterpretasikan datanya. Jadi di sini itu konsep pertama itu mengenalkan dulu konsep dasar data, yaitu mengenai jenis data yang kualitatif atau kuantitatif, juga populasi, sampel, dan juga perbedaan populasi dan juga sampel. Lalu lanjut kepada pengumpulan data. Di sini belajar bagaimana cara teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan juga angkat sederhana. Lalu selanjutnya disajikan data, yaitu menggunakan tabel, tabel data tunggal dan tabel frekuensi, diagram batang, dan diagram lingkaran, derajat atau persen. Lalu diinterpretasikan datanya melalui membaca tabel, membaca diagram, menafsirkan informasi dari data, dan juga membandingkan data sederhana. Boleh diturunin ke bawah. Oke. Selanjutnya di sini kelas 8 fokus kepada statistika, di mana dia tuh menganalisis data menggunakan ukuran pemusatan data dan juga ukuran penyebaran data. Nah, ukuran pemusatan data itu ada mean, rata-rata, median, nilai tengah, modus, nilai yang sering muncul. Dan pada ukuran penyebaran data, di situ ada jangkauan atau range, lalu ada kuartil, Q1, Q2, dan juga Q3. Lalu eh, interpretasi data dan juga penyelesaian masalah, di mana di sini ada perbandingan dua kelompok data, memprediksi dan pengambilan keputusan. Terakhir, peserta didik melakukan investigasi perubahan data, yaitu efek penambahan atau pengurangan data, dan juga efek perubahan nilai. Nah, untuk membayangkan ini, apa namanya? Untuk mengukur TP ini terjadi atau enggak, itu ada contoh soalnya di tabel TP dan ATP. Selanjutnya saya serahkan kepada Elsa. Oke, baik. Nah, untuk kelas 9 ini mereka akan belajar peluang. Nah, untuk yang pertama itu ada konsep dasar peluang teoretik. Nah, yang pertama itu kita harus tahu dulu ruang sampel dan titik sampelnya. Habis itu kan hitung peluang suatu satu kejadiannya. Nah, habis itu kalau misalnya nol itu nanti dia akan peluang itu mustahil. Kalau misalnya satu atau ada angka berikutnya nanti pasti dia akan terjadi. Nah, yang kedua itu ada peluang empirik atau frekuensi relatif. Nah, itu ada percobaan sederhana. Nah, setelah itu kita bisa menghitung frekuensi relatifnya. Nah, dan juga ada hubungan peluang empirik dan teoritiknya. Lalu yang ketiga itu ada frekuensi harapan.
Gunanya itu buat memprediksi jumlah kejadian. Jadi siswa akan tahu prediksi jumlah kejadiannya. Nah, yang keempat itu ada analisis peluang, yaitu interpretasi peluang, prediksi, dan pengambilan keputusan. Jadi siswa tahu cara interpretasi peluangnya itu kayak gimana dan prediksinya juga. Jadi siswa ngerti maksud angka yang didapat tuh untuk apa gitu. Nah, sekarang masuk ke TP, masuk ke TP-nya. Nah, untuk capaian pembelajaran di sini kita udah sesuai sama yang Bu Puspita kasih. Nah, untuk taksonomi Bloomnya itu yang C1 ini kita highlight warna ungu, C2 warna kuning, C3 warna Tosca, C4 hijau, dan C5 merah. Nah, di sini ada jenis konten. Jenis konten yang di sini itu sesuai sama yang di peta konsep. Misalnya di sini jenis data. Eh, nah, ini jenis data. Jadi kita sudah mengurutkannya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis data. Nah, untuk ranah kemampuannya itu, kita ambil dari yang aspek 6, ranah kemampuan sesuai 6 aspek matematika itu. Yang ada pemahaman konsep, koneksi, prosedural, pemecahan masalah, penalaran dan pembuktian, dan komunikasi. Yang kita ambil dari situ. Jadi kita cocokin kalau misalnya peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis data. Oh, jadi kemampuan itu adalah pemahaman. Nah, di sini ada contoh soalnya. Contoh tes tertulis. Nah, untuk tanya ke kopenya ini untuk data di sini udah sesuai sama punya alur pembelajarannya. Nah, di sini ada jenis data, populasi dan sampel, mengidentifikasi populasi, mengidentifikasi, menuliskan perbedaan populasi dan sampel. Nah, teknik pengumpulan data ini menuliskan pengumpulannya. Ada teknik observasi, wawancara, dan juga CAT. Terus data dan kita alurnya itu adalah pertama mengidentifikasi dulu, baru menyajikan. Nah, kayak di sini gram batang. Ya, si lampu dulu batang. Sama. Nandita kayaknya Elsa kelempar deh. Oh iya, kelempar. Oh, ini udah masuk lagi. Udah. Oke, sebelumnya mohon maaf saya kelempar izin off cam ya. Oke, lanjut. Nah, untuk median modus jangkauan kuartil juga sama. Kita yang pertama itu ada mengidentifikasi, lalu bisa menghitung dan menafsirkan. Jadi, siswa juga mampu tahu kalau misalnya angkanya itu. Jadi, siswa itu ngerti maksud angka yang didapat tuh buat apa, fungsi menafsirkan ini. Ini perbandingan dua kelompok, lalu pengambilan keputusan, efek perubahan data terhadap MEAN. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Nah, selebihnya bisa dijelaskan oleh Petra. Oke, lanjut pada konten kelas 9, yaitu pertama ada ruang sampel. Dan di sini peserta didik itu dapat menyebutkan anggota ruang sampel dari percobaan sederhana. Nah, itu yang di-highlight, itu adalah merupakan kata kerja operasionalnya yang menyebutkan itu termasuk kepada C1 atau taksonomi Bloom yang mengingat gitu. Nah, ini ranah kemampuannya itu pemahaman. Contohnya, sebuah dadu bermata 6 dilempar 1 kali. Jelaskan semua anggota ruang sampelnya. Lalu, yang kedua, ada peluang. Peserta didik mampu mengidentifikasi peluang kejadian. Dan di sini juga memakai taksonomi Bloom yang pertama C1. Lalu, ranah kemampuannya pemahaman dan juga contoh soalnya sebuah koin memiliki dua sisi, yaitu angka dan gambar. Jelaskan pula munculnya sisi angka dan sisi gambar dalam 1 kali pelemparan. Lalu ada peserta di sini terbagi lagi untuk
menghitung peluang teoretik dari suatu kejadian sederhana. Nah, di sini ranah kemampuannya prosedural. Contoh soalnya sebuah dadu dilempar satu kali. Hitunglah peluang teoretik munculnya bilangan genap. Lalu, kepastian dan mustahil. Nah, peserta didik dapat menuliskan perbedaan kejadian pasti, mustahil, dan mungkin terjadi beserta contohnya. Nah, di sini ranah kemampuannya pemahaman. Contoh soalnya seperti kantong berisi 5 bola merah. Diambil satu bola secara acak. Terus kan apakah kejadian terambil bola biru termasuk pasti, mustahil, atau mungkin terjadi dan berikan alasannya. Lalu ada peluang empirik. Peserta didik dapat menghitung peluang empirik dari hasil percobaan sederhana. Lalu di bawahnya lagi ada menghitung frekuensi relatif. Kemudian ada hubungan empirik dan teoritik, yaitu peserta didik dapat membandingkan peluang empirik dan juga peluang teoritik dari percobaan yang sama. Lalu ada frekuensi harapan. Peserta didik dapat menghitung frekuensi harapan suatu kejadian jika percobaan dilakukan n kali. Lalu ada interpretasi dan keputusan peluang, di mana peserta didik mampu menemukan keputusan berdasarkan nilai peluang dalam suatu konteks sederhana. Lalu peserta didik dapat menafsirkan nilai peluang untuk mendukung pengambilan keputusan dalam situasi nyata. Sekian pemaparan dari kami. Kami kembalikan kepada moderator Nandita. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 15 yang sudah mempresentasikan dengan baik. Selanjutnya kepada Ibu Puspita untuk memberikan feedback selama 5 menit. Dipersilakan Ibu. Oke, terima kasih Nandita. Boleh lihat dari atas. Jadi ini mengcover kelas 7, kelas 8, kelas 9 ya dari uh, mind map. Peta konsepnya kelompok 15. Oke. Oke, jadi dari penyajian data di sini mulai dengan kelas 7. Situ ada jenis data, populasi sampel, dan seterusnya. Kemudian teknik pengumpulan data, kemudian menyajikan data di sini ya. Kemudian interpretasi dari data yang disajikan. Nah, kemudian di kelas 8 coba ke bawah lagi. Oke. Perbandingan dua kelompok data. Ini maksudnya apa nih? Interpretasi dan penyelesaian masalah. Kelas 8 yang bagian ketiga. Bisa dijelaskan kelompok 15? Interpretasi dan penyelesaian masalah. Maksudnya gimana nih? Coba tolong di tabel TPA-TP-nya. Ke bawahnya lagi, Sah. Hmm. Oke, di situ ada peserta didik dapat membandingkan dua kelompok data berdasarkan ukuran pemusatan untuk mendukung keputusan. Dan di sini contoh soalnya itu seperti ini, Bu. Rata-rata di ulangan IPA adalah 82, sedangkan di kelas 7A itu 82, di kelas 8B itu 77. Nah, menurut kalian kelas mana yang lebih baik dalam pelajaran IPA? Jelaskan alasanmu berdasarkan kedua rata-rata tersebut. Mungkin seperti itu, Ibu. Ya, mungkin bedanya kelompok ini dengan kelompok sebelumnya adalah kelompok ini memberikan contoh soal ya untuk mengukur TP yang dimaksud. Tapi kalau menurut Ibu, apakah ada bentuk soal lain? Karena kalau kita lihat soal yang kamu berikan di sini, kayaknya cukup obvious ya untuk kita bisa mengambil kesimpulan. Ya kan, datanya udah jelas kok rata-ratanya lebih tinggi 82 daripada 77 gitu ya. Jadi kalau kita lihat ke mind map tadi ini kan ada interpretasi dan penyelesaian masalah. Itu selain ada perbandingan dua kelompok data, ada prediksi dan pengambilan keputusan. Nah, apakah tadi sudah ada TP yang terkait masalah ini?
ya. Terkait itu juga tadi di atas kan ada, sorry, di di apa namanya, di rumusan CP, coba lihat rumusan CP. Rumusan CP itu untuk fase D itu kan ada yang pertama nih, peserta didik mampu merumuskan pertanyaan. Nah, ininya belum ada nih, maksudnya merumuskan pertanyaan ya, mengumpulkan, kalau menyajikan dan menganalisis tadi ada ya, ada dalam tabel, dalam diagram gitu kan ya. Tapi yang merumuskan pertanyaan dan mengumpulkan itu rumusan TP-nya yang mana? Oh iya, Ibu maaf belum ada. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan. Nanti sambil kita bandingkan dengan kelompok yang lain ya. Kita lihat sama-sama nanti sehingga kalian bisa memperbaiki kira-kira rumusan TP seperti apa untuk membreakdown CP yang merumuskan pertanyaan, mengumpulkan data, gitu ya. Oke, cukup dari Ibu. Terima kasih. Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Baik, terima kasih kepada Bu Puspita. Boleh untuk kelompok 15 closing statement-nya. Oke, sekian pemaparan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya akan ada presentasi dari kelompok kedua yaitu kelompok 16 atas nama Rosita Catur Hermawan dan juga Ani Septianti. Pada kelompok 16 dipersilakan. Ya, selamat pagi Bu Puspita dan teman-teman sekalian. Mohon izin untuk memulai presentasi kami dari kelompok 16 yang beranggotakan saya, Rosita Catur Hermawan, dan Arni Septianti. Mohon Sebelumnya, maaf, Rosita belum terlihat share screen. sebentar, masih loading berarti. Mohon ditunggu ya teman-teman. Apakah sudah terlihat, Tita? Belum. Mungkin saya izin off cam sebentar ya, karena sinyal jaringannya kurang stabil. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya baik, Silakan. jadi untuk peta konsepnya itu kita bagi jadi 5 bagian, ada data, penyajian data, analisis data, interpretasi data, dan peluang. Untuk di data sendiri, itu ada pengumpulan data dan jenis data. Untuk pengumpulan data ada observasi, wawancara angket, jenis data kualitatif dan kuantitatif. Untuk contohnya, yang kualitatif ada jenis kelamin, kemudian yang kuantitatif itu ada discrete dan continue, di mana yang discrete ini seharusnya yang nilai bulat, yang kualitatif itu yang sifatnya um, yang bukan yang tidak dihitung gitu. Kalau untuk penyajian datanya itu tabel, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Kemudian analisis data itu ada ukuran pemusatan data dan penyebaran data.
Untuk ukuran pemusatan data itu ada mean, median, modus, dan penyebaran data ada jangkauan, kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. Kemudian untuk interpretasi data itu ada membaca data, membandingkan data, menarik kesimpulan, dan membuat prediksi. Untuk di bagian peluang itu ada ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Kemudian ada peluang empirik dan peluang teoritik. Kemudian untuk TP-nya, TP dan ATP itu kita pisah. Di bagian TP itu kita juga bagi menjadi beberapa capaian pembelajaran. Yang pertama ada peserta didik mampu memahami konsep data. Untuk tujuannya itu mampu menjelaskan pengertian data, mengidentifikasi jenis data, mengumpulkan data sederhana. Kemudian peserta didik mampu menyajikan data dalam bentuk diagram batang, menyajikan data dalam diagram garis, kemudian menyajikan data dalam diagram lingkaran, lalu menafsirkan data dari tabel, dan menafsirkan data dari diagram. Kemudian yang capaian pembelajaran kedua itu peserta didik mampu menentukan ukuran pemusatan data. Seperti tadi menghitung mean, menentukan median, dan menentukan modus. Untuk yang ketiga itu peserta didik mampu menentukan ukuran penyebaran data sederhana, di mana tujuan pembelajarannya peserta didik mampu menentukan jangkauan data, menentukan kuartil data sederhana, menentukan jangkauan interkuartil data sederhana, dan mampu menghitung simpangan kuartil. Yang terakhir, yang keempat itu peserta didik mampu memahami konsep peluang, di mana tujuan pembelajarannya itu peserta didik mampu memahami konsep peluang, menentukan ruang sampel, menentukan titik sampel, mampu menghitung peluang suatu kejadian, dan peserta didik mampu menentukan peluang kejadian sederhana, lalu menyelesaikan masalah peluang kontekstual. Nah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Arni terkait dengan alur tujuan pembelajaran yang sudah menggunakan kata kerja operasional atau taksonomi Bloom. Kepada Arni, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan. Sekarang kita masuk ke alur tujuan pembelajaran. Di sini pada tabel ini kita bagi menjadi 4, yaitu ada kelas, semester, kata kerja operasional, dan alur tujuan pembelajaran. Yang pertama untuk kelas 7, yaitu semester genap, ada mengamati contoh data dan dari lingkungan sekitar, seperti jumlah siswa, nilai, ataupun benda. Terus menjelaskan pengertian data sebagai bentuk pemahaman, mengidentifikasi jenis data yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu, mengumpulkan data sederhana melalui pengamatan ataupun wawancara, menyusun data hasil pengumpulan ke dalam tabel sederhana, menyajikan data dalam diagram batang, menyajikan data dalam diagram garis, dan menyajikan data dalam diagram sederhana, serta menafsirkan data dari tabel sederhana yang sudah kita buat sebelumnya dan menafsirkan data dari diagram yang sudah kita buat sebelumnya. Oke. Selanjutnya untuk di kelas 8 semester genap, itu yang pertama ada mengamati data dari berbagai sumber seperti tabel atau hasil survei sederhana yang sudah kita buat di bagian data sebelumnya. Selanjutnya ada menyusun data ke dalam tabel distribusi sederhana, menghitung rata-rata atau mean dari suatu data, menentukan nilai tengah atau median dari data yang telah disusun, menentukan nilai yang sering muncul atau modus dari data, menentukan jangkauan atau range dari data, dan menentukan kuartil data sederhana. Next. Menentukan jangkauan interkuartil data sederhana, menghitung simpangan kuartil, dan menafsirkan hasil pengolahan dari keseluruhan data dalam konteks kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada di kelas 9 semester genap, yaitu yang pertama kembali di mengamati kejadian-kejadian sederhana yang berkaitan dengan peluang, mengidentifikasi ruang sampel dari suatu percobaan sederhana, melakukan percobaan sederhana, misalnya melempar koin ataupun dadu, mencatat hasil percobaan untuk menentukan frekuensi kejadian, menghitung peluang empirik berdasarkan hasil dari percobaan sebelumnya, menentukan ruang sampel dari suatu kejadian, menentukan titik sampel dari suatu kejadian, menghitung peluang
teoretik suatu kejadian sederhana, menganalisis perbedaan dari hasil percobaan dan perhitungan eh, baik dari teori baik dari empirik maupun teoretik, terus menyimpulkan hubungan peluang empirik dan teoretik, dan terakhir menyelesaikan masalah peluang dalam konteks kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 16 yang telah mempresentasikan CPTP dan ATP-nya. Selanjutnya kepada Bu Puspita dipersilakan untuk memberikan feedback selama 5 menit. Silakan, Ibu. Recording in progress. Recording in progress. Oke, terima kasih Nandita. Mohon maaf, Ibu sebetulnya hari ini masih agak kurang sehat ya, tapi Ibu supaya tidak ada kelas pengganti nanti berusaha untuk tetap ada pertemuan hari ini. Oke, untuk kelompok 16. Oke. Nah, di sini kan terlihat ya ada pengumpulan data gitu ya. Kayaknya di kelompok yang sebelumnya dalam mind map tadi belum ada ya. Atau ada juga ya tadi ya. Cuma mungkin dalam TP. Nah, dalam TP dinyatakan nggak untuk kelompok 16 terkait dengan capaian pembelajaran yang tadi Ibu sebutkan. Merumuskan pertanyaan, mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisis data. Sebelah mana dinyatakan? Yang bagian mana Ibu? Mohon maaf. Yang Rumusan CP-nya mana? Capaian ini pembelajaran tadi yang sudah Ibu sebutkan di presentasi yang sebelumnya. kalau untuk merumuskan itu belum ada Ibu. Nah, itu nanti tolong didiskusikan ya. Iya, Karena baik Ibu. itu bagian dari CP yang memang secara eksplisit sudah dinyatakan. Ya, Baik. ada terkait dengan peserta didik dapat merumuskan pertanyaan, ya, mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisis data untuk menjawab pertanyaan. Seperti itu. Nah, Ibu mau tahu ini rumusan tujuan pembelajaran yang di sini dengan yang di ATP itu sama atau beda ya? Eh, kalau untuk yang di ATP itu kita bagi per kelas Ibu. Lebih ke lebih terperinci Ibu.
Maksud dan Ibu ada kalimatnya, kalimatnya beda ya. kalimatnya beda, Ibu. Nah, tolong nanti untuk perbaikan alur tujuan pembelajaran itu sebetulnya kan sama ya kalimatnya ya dengan TP. Cuman bedanya dia udah disusun berurut sesuai dengan mana yang lebih dulu dipelajari. Karena kalau Ibu lihat di sini mengamati contoh data, ini kayaknya di awal nggak ada ya di rumusan TP ya. Mengamati contoh data dari lingkungan sekitar dalam kurung. Nah, Menjelaskan di atas. hmm, ya beda kalimatnya. Jadi maksud Ibu supaya tidak bingung, rumusannya sama ya, tapi dalam alur itu sudah disusun keterurutannya. Nah, sekarang di sini stop dulu ya. Eh, ke bawah sedikit tadi. Nah, ini kan dalam menentukan ukuran pemusatan data misalkan. Apakah memang yang diharapkan hanya mampu menghitung saja? Mampu menghitung median modus saja dalam pembelajaran terkait statistika? Apakah ada tujuan pembelajaran lain atau kompetensi lain yang kita harapkan dari murid untuk apa namanya tercapai gitu selain mampu menghitung? Ada nggak? Gimana kelompok 16? Mungkin bisa mengaplikasikan di masalah kontekstual, Ibu. Seperti Nah, rata-rata. makanya. Jadi gini, makanya penting untuk kalian mengacu pada apa namanya rumusan CP. Kalau di rumusan CP itu kan tertera ya, mereka dapat menentukan dan menafsirkan. Nah, ukuran pemusatan data dan penyebaran data untuk menyelesaikan masalah. Jadi tidak hanya mampu menghitung saja, tapi mampu menafsirkan dalam pemecahan masalah gitu loh. Kalau hanya menghitung, calculate, ya dikasih angka, kasih kalkulator kan oke, dikasih rumus bisa. Tapi ketika ada suatu masalah, apakah dia mampu menginterpretasikan median modus ini apa gitu ya? Iya, Ibu. Itu belum ada. Ya, entah di ATP-nya disebutkan dalam kalimat yang berbeda nggak? Coba tunjukkan di ATP-nya ada nggak? Menghitung, Ibu. Sama, Ibu. Sama ya, sama ya, masih menghitung atau menentukan ya. Iya, Ibu. Dalam dalam rumusan CP tertulis menentukan dan menafsirkan ukuran-ukuran tersebut dalam penyelesaian masalah. Karena di apa materi ini tuh banyak sekali soal-soal cerita loh ya terkait penyelesaian masalah kontekstual. Jadi nggak hanya kemampuan menghitung, tapi juga apa sih artinya median, modus, jangkauan gitu ya. Seperti itu. Terima kasih, cukup dari Ibu. Ya, baik. Terima kasih, Ibu, atas feedbacknya. Mungkin cukup sekian dari kelompok 16. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Rosita. Terima kasih pada Bu Puspita telah memberikan feedback untuk kelompok 16 dan terima kasih kepada kelompok 16 yang sudah mempresentasikan serta menjawab pertanyaan dari Bu Puspita. Selanjutnya yaitu kelompok 3 yaitu kelompok 17 atas nama Umniah Aza dan juga Sakina Alifia Maulani. Pada kelompok 17 dipersilakan. Oke, terima kasih Dita, izin share screen ya.
Baik, izin memulai dari peta konsep. Di sini ada materi analisis data dan peluang pada fase D. Yang pertama ada pengumpulan data. Pengumpulan data berisi dari merumuskan pertanyaan, pengambilan sampel, dan ada teknik pengumpulan data. Di situ ada wawancara, observasi, dan angket. Selanjutnya ada ukuran pemusatan data berisi mean atau rata-rata, tertera rumusnya dan median, yaitu nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan dari terkecil hingga terbesar. Selanjutnya ada modus, nilai yang paling sering muncul dalam kumpulan data. Selanjutnya ada ukuran penyebaran data berisi jangkauan atau range, tertera juga rumusnya. Lalu kuartil, yaitu kuartil itu 3 titik pembagi. Yang pertama ada Q1, kuartil bawah, Q2 median, dan Q3 itu kuartil atas. Selanjutnya ada simpangan kuartil, di situ juga ada rumusnya. Selanjutnya ada penyajian data. Penyajian data bisa berupa diagram batang, diagram lingkaran, dan tabel. Selanjutnya itu masuk ke bagian peluang. Bagian peluang di sini yang pertama ada percobaan sederhana. Percobaan sederhana ini semua hasil muncul muncul secara merata. Misalnya dadu dan koin. Karena dadu dan koin itu eh, muncul peluangnya itu sama. Kalau dadu itu sama-sama 1/2 dan kalau dadu itu sama-sama 1/6 dan kalau koin itu sama-sama 1/2 gitu. Dan selanjutnya itu ada peluang suatu kejadian, itu ada rumusnya dan juga contohnya. Kejadian genap A 2 4 6 dengan NA itu 3, ruang sampel S itu 1 2 3 4 5 6 dengan NS itu 6. Lalu hasilnya itu 1/2 karena 3/6. Selanjutnya ada frekuensi relatif. Frekuensi relatif ini hasil kejadian yang benar-benar terjadi dari percobaan. Ada rumusnya juga di situ dan contohnya. Lanjut, frekuensi harapan yaitu jumlah kejadian yang seharusnya terjadi berdasarkan peluang. Di situ ada rumusnya juga dan contohnya lempar dadu sebanyak 10 kali diketahui peluang muncul bilangan genap yaitu 1/2. Maka frekuensi harapannya yaitu 1/2 dikali 10 dengan hasil 5 kali. Oke, di sini eh, ada CP-nya yang sesuai Bu Pipit kasih, dan hijau itu sesuai KKO, dan kuning itu kontennya. Nah, di sini ada rumusan tujuan pembelajarannya. Kontennya pengumpulan dan penyajian data. TP-nya peserta didik mampu mengidentifikasi jenis data, kualitatif dan kuantitatif, dan juga mengumpulkan data dari lingkungan sekitar, serta menyajikan data dalam bentuk tabel. Selanjutnya ada diagram batang dan diagram lingkaran. TP-nya peserta didik mampu menyajikan data dalam diagram batang dan mampu menyajikan data dalam diagram lingkaran, serta menginterpretasikan data dari diagram tersebut. Terus selanjutnya ada ukuran pemusatan data. TP-nya peserta didik mampu menentukan mean atau rata-rata dari suatu data dan menentukan median dan modus, serta menentukan jangkauan atau range dari suatu data. Selanjutnya ada analisis dan perbandingan data. TP-nya peserta didik mampu membandingkan dua kelompok data dan menarik kesimpulan dari suatu data, serta membuat keputusan berdasarkan data. Selanjutnya ada konsep peluang. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian peluang pada suatu kejadian dan juga mampu menentukan peluang kejadian sederhana. Selanjutnya ada frekuensi relatif dan juga frekuensi harapan. Peserta didik mampu menentukan frekuensi relatif dari suatu percobaan dan juga menghitung frekuensi harapan dari suatu kejadian. Selanjutnya ada sampling dan aplikasi peluang. TP-nya peserta didik mampu mengambil sampel yang mewakili populasi dan juga menghubungkan konsep peluang dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada ATP-nya. Yang pertama ada TP-nya peserta didik mampu mengidentifikasi, mengumpulkan, dan juga menyajikan data. Materinya untuk materi pengumpulan data, penyajian data, dan penyajian data untuk kelas 7 semester ganjil.
Alokasi dari pengumpulan datanya 6 kali 2 JP, asesmennya formatifnya observasi, pengumpulan data, sumatifnya tes tertulis, profilnya benalar kritis dan juga mandiri. Untuk alokasi penyajian data atau tabel, formatifnya latihan, sumatifnya tes tertulis, profilnya benalar kritis. Selanjutnya ada TP yang kedua, peserta didik mampu menyajikan data dan menginterpretasikan data. Untuk materinya, diagram batang, diagram lingkaran, interpretasi data, penyajian data kontekstual, dan juga aplikasi data sehari-hari. Untuk diagram batang, ini kelas 7 semester ganjil, alokasi waktunya 8 kali 2 jam pelajaran, formatifnya praktik membuat diagram, sumatifnya interpretasi diagram, profilnya bernalar kritis. Nah, untuk diagram lingkaran sampai aplikasi data sehari-hari, itu kelas 7 semester genap, alokasi waktunya diagram lingkaran 8 kali 2 jam pelajaran, formatifnya latihan, sumatifnya tes tertulis, profilnya pelajar Pancasila, profilnya bernalar kritis. Untuk interpretasi data, alokasi waktunya 7 kali 2 jam pelajaran, formatifnya diskusi kelompok, sumatifnya analisis, profilnya bernalar kritis dan kreatif. Untuk penyajian data konstekstual, 7 kali 2 jam pelajaran, formatifnya project, sumatifnya laporan, profilnya kreatif. Untuk aplikasi data sehari-hari, alokasinya 7 kali 2 JP, formatifnya diskusi, sumatifnya tes, profilnya bernalar kritis. Nah, total JP untuk kelas 7-nya 100 jam pelajaran. Selanjutnya ada TP yang ketiga, peserta didik mampu menentukan ukuran pemusatan data. Materinya mean, median, modus, dan juga jangkauan atau range. Untuk mean, median, modus, dan juga jangkauan range kelas 7 semester ganjil, alokasi untuk MEAN 7 kali 2 jam pelajaran, asesmennya formatifnya latihan, sumatifnya tes, profilnya bernalar kritis. Untuk alokasi median 7 kali 2 jam pelajaran, formatifnya latihan, sumatifnya tes, profilnya bernalar kritis. Untuk modus 6 kali 2 jam pelajaran, formatifnya latihan, sumatifnya tes, profilnya bernalar kritis. Untuk jangkauan atau range 5 kali 2 jam pelajaran, formatifnya latihan, sumatifnya tes, profilnya bernalar kritis. Untuk TP yang keempat, peserta didik mampu menganalisis data. Materinya itu analisis data, perbandingan data, pengambilan keputusan, dan juga aplikasi pada data. Nah, ini untuk kelas 7 semester genap. 7 kali, analisis data, alokasinya 7 kali 2 jam pelajaran, formatifnya diskusi kelompok, sumatifnya studi kasus, profilnya bernalar kritis. Untuk perbandingan data, alokasinya 6 kali 2 jam pelajaran, formatifnya presentasi, sumatifnya tes, profilnya bernalar kritis. Untuk Ibu pengambil, rasa pelajaran nggak perlu dibacakan ya. oh itu nggak Kita fokus sama TP sesuai dengan yang kita memang sudah sepakati dari sebelum-sebelumnya ya. oke Bu. Jadi ininya nggak usah ya Bu. Alokasi, sampai alokasi aja. Pengambilan keputusannya untuk kelas 7 semester genap 6 kali 2 jam pelajaran. Aplikasi datanya 6 kali 2 jam pelajaran. Total jam pelajarannya 100 jam pelajaran. Untuk kelas 9 TP kelima, peserta didik mampu menentukan ukuran pemusatan data. Sebentar. Oke. Sepertinya ada yang salah ininya. TP-nya salah. Materinya konsep peluang, peluang kejadian. Peluang kejadian untuk kelas 9 semester ganjil, alokasinya 7 kali 2 jam pelajaran. Terus peluang kejadiannya 7 kali 2 jam pelajaran juga. Nah, yang keenam, peserta didik mampu menganalisis data. Materinya frekuensi relatif, frekuensi harapan, sampling, aplikasi peluang, dan juga peluang dalam konstekstual. Kelas 9 semester genap untuk frekuensi relatif 7 kali 2 jam pelajaran, frekuensi harapan 7 kali 2 jam pelajaran, samplingnya juga sama, aplikasi pada peluangnya 8 kali 2 jam pelajaran, serta peluang dalam konstekstualnya 7 kali 2 jam pelajaran. Total jam pelajaran 100 jam pelajaran. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 17 yang telah mempresentasikan CP, TP, dan ATP-nya. Sekarang lanjut
Dipersilakan untuk Ibu Puspita untuk memberikan feedback selama 5 menit kepada kelompok 17. Oke, terima kasih Nandita. Ibu ingin menyampaikan ini sekali lagi ya, Ibu tidak ingat apakah sudah pernah disampaikan di kelas ini atau kelas yang satunya gitu ya. Jadi intinya presentasi adalah mengkomunikasikan ide, mengkomunikasikan gagasan, bukan semata-mata membaca. Kalau yang dilakukan oleh kelompok 17 barusan itu membaca. Ya, kita semua bisa kok membaca dari dokumen yang kamu tampilkan, tapi bagaimana kamu mengkomunikasikan keseluruhan ide ini secara komprehensif, supaya yang mendengar itu memahami idenya secara utuh, bukan semata-mata membaca. Tolong dipahami oleh setiap mahasiswa. Nanti kalau kalian lulus dari Prodi Penmat, kalian punya kemampuan presentasi yang baik, itu membanggakan buat Prodi ya. Nah, ini adalah kesempatan untuk berlatih kemampuan presentasi. Itu satu. Kedua, kan kita sudah sepakat bahwa yang dipresentasikan adalah peta konsep, juga TP-ATP. Bukan berarti tabel yang kamu buat ini tidak bagus ya. Ini sangat bermanfaat nanti kalau kamu jadi guru ya. Kamu ada alokasi jam pelajaran, bentuk assessment sudah kamu tampilkan terkait profil pelajar Pancasila. Ya, tapi yang menjadi tujuan kita, fokus presentasi kita adalah menyampaikan alur tujuan pembelajaran. Nah, karena kamu melebar ke alokasi dan bentuk assessment, sehingga presentasi tentang alur tujuan pembelajarannya tidak maksimal. Ibu tidak bisa menangkap betul-betul apa sih sebetulnya tujuan pembelajarannya. Bahkan dari rumusan yang kamu buat pun ternyata ibu nggak paham ya. Kamu menyimak nggak komentar-komentar ibu dari pertemuan sebelum-sebelumnya gitu ya. Kelompok 17 bisa nggak dikomentari masukan ibu barusan? Bisa, Ibu. Bisa dikomentari nggak? Maksudnya kita kasih pendapat. Terkait rumusan TP-nya ya. Rumusan TP-nya itu kenapa seperti ini yang kamu buat itu, yang dalam ATP di bawah tadi. Yang ini, Bu. Hmm. Eh, Maaf Ibu sebelumnya, tapi kita kan sebelumnya udah buat juga TP-ATP, tapi kan bisa direvisi. Namun yang saya lihat untuk kelompok sebelum-sebelumnya, saya lihat kelompok kelompok ada kelompok ini, Ibu memuji eh, ATP mereka. Jadi kita mengikuti yang sama seperti mereka. Tapi kita Oke. juga, Bu. Kalian tahu nggak apa yang menjadi catatan buat ibu? Atau mungkin ada yang bisa mencermati nggak dari rumusan TP nomor 1? Peserta didik mampu mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menyajikan data. Ada yang bisa komentar mungkin dari kelompok selain 17? Silahkan kontribusi dari yang lain. Mana nih suaranya dari yang lain nih? Jostra, mana suaranya Jostra? Jostra Brian? Ada nggak ya ini mahasiswanya yang Ibu panggil?
Ibu masih menunggu ya. Ibu masih menunggu komentar dari kelompok selain kelompok 17. Ibu, saya mau izin berpendapat, boleh? Oke, silakan. Azah, boleh coba lihat scroll yang TP yang di atas dulu nggak? Oke, aku izin sedikit apa ya, memberi tanggapan terkait TP-ATP-nya Azah. Di TP-nya ini berbeda sama yang di tabel yang di bawah di tabel ATP. Kalau di TP ini yang di tabel atas itu kayak dia dijabarin gitu kan. Nah, boleh scroll lagi Zah ke bawah. Nah, di mana seharusnya menurut aku yang tadi kamu poin-poin itu masuk ke alur tujuan pembelajarannya. Jadi kalau di sini aku nggak menangkap gimana caranya alur tujuan pembelajaran kamu itu terlaksana. Jadi alurnya itu malah menurut aku nggak kelihatan gitu. Dibandingkan dengan yang TP, menurut aku lebih jelas yang TP dibandingkan yang ATP. Padahal harusnya ATP ini memperjelas dari tujuan pembelajaran kamu gitu. Di sini kayak ibaratnya kamu gimana ya, mempersingkat. Terus tujuan pembelajaran peserta didik mampu mengidentifikasi, mengumpulkan data dan menyajikan data. Dan menurut aku seharusnya juga ini kalau di alur yang tadi aku bilang seharusnya bagus yang di yang TP yang atas dipisah-pisah. Jadi ini tuh nggak bisa dijadiin satu gitu karena mereka mempunyai konsep yang berbeda-beda, mengidentifikasi dulu, terus mengumpulkan dulu, terus menyajikan terlebih dahulu. Menurut aku kurang lebih seperti itu sih tanggapan dari aku. Makasih Ibu, makasih kelompok 17. Tapi overall udah oke. Oke, terima kasih Indi. Coba lihat ke ATP tadi. Ibu nggak tahu ini yang lain pada kemana ya suaranya ya. Mahasiswanya ada nggak sih atau hanya join saja tapi nggak menyimak ya? Ibu bisa apa namanya? Bisa menduga bahwa nanti yang akan komentar biasanya yang aktif ya Indi, Nandita gitu ya. Nah, yang lain-lain nih karena semuanya juga pada off cam ya. Ibu juga tidak mengetahui keberadaannya, apakah memang hadir di kelas atau tidak gitu ya. Jadi tolong salah satu bentuk tanggung jawab kalian mengambil mata kuliah ini adalah mengikuti perkuliahan dengan baik ya. Nah, tadi komentar dari Indi memang betul bahwa dalam rumusannya harusnya memang lebih spesifik ya. Kan ini sering Ibu sampaikan ya, mampu mengidentifikasi apa, kemudian mengumpulkan data, bagaimana cara mengumpulkannya, menyajikan data, melalui apa disajikannya. Jadi rumusannya dibuat sespesifik mungkin ya, agar bisa terukur nanti pada saat kamu mau memberikan soal misalkan. Ya, seperti itu. Ibu rasa cukup. Ibu kembalikan ke Nandita. Baik, terima kasih Bu Puspita. Boleh untuk kelompok 17 memberikan closing statement-nya terlebih dahulu. Oke, terima kasih kepada Bu Puspita. Mohon maaf sebelumnya jika ada kekurangan dan jika ada salah eh, dari kelompok 17. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 17 yang telah memberikan closing statementnya. Selanjutnya yaitu kelompok 4 dari kelompok 18 atas nama Adeline Angelia Kana dan juga Salita Permatasari. Kepada kelompok 18 dipersilakan. Terima kasih Nandita atas kesempatannya. Izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mind map mengenai analisis data dan peluang. Untuk analisis data terdapat materi yang pertama itu peserta didik diminta untuk mengenal dulu pengertian dari data, populasi dan juga sampel, di mana data adalah kumpulan informasi, populasi adalah seluruh objek penelitian, dan juga sampel adalah sebagian dari populasi. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk mengumpulkan dan juga menyajikan sebuah data. Untuk penyajian datanya dapat berupa tabel, diagram batang, dan diagram garis, dan juga diagram lingkaran. Selanjutnya ada analisis dan kritik data. Diminta untuk membaca atau mengkritisi sebuah data dan juga menilai validasi dari sebuah data tersebut. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk merancang pengumpulan datanya, menentukan tujuan dan metode, serta menentukan jenis datanya, kualitatif atau kuantitatif. Selanjutnya, ada melaksanakan pengumpulan data, mengumpulkan data langsung, menentukan responden, dan juga mencatat hasilnya. Selanjutnya, peserta didik minta untuk mengenal apa itu mean, median, modus, dan juga range. Selanjutnya ada kuartil, dan yang terakhir ada bentuk sebaran data, yaitu simetris, miring kanan, dan miring kiri. Untuk materi peluang, di sini ada ruang sampel dan titik sampel, di mana ruang sampel ada semua kemungkinan hasil, dan juga titik sampel adalah satu hasil. Selanjutnya ada pengumpulan dan penyajian datanya, diminta untuk penyajian datanya dapat berupa tabel, diagram batang, dan diagram baris. Selanjutnya ada diagram peluang, diagram pohon, Q2 median, Q3-nya kuartil atas. Untuk bentuk sebaran datanya ada simetris, miring kanan, miring kiri. Selanjutnya ada kejadian, yaitu bagian dari ruang sampel, dan juga ada peluang kejadian di mana PA sama dengan NA per NS, di mana NA adalah kejadian yang diinginkan, dan juga NS adalah semua kemungkinannya. Selanjutnya ada perubahan data menggunakan bentuk data, misalkan mengubah tabel menjadi diagram. Dan juga yang terakhir ada penerapan peluang, menggunakan peluang dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang dapat saya sampaikan, dapat dilanjutkan oleh Salita. Oke, berikut adalah tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Di sini ada capaian pembelajaran, yaitu di akhir fase B, peserta didik dapat mengenali, memprediksi, dan menggeneralisasi pola dalam bentuk susunan benda dan bilangan. Mereka dapat menyatakan suatu situasi ke dalam bentuk aljabar. Mereka dapat menggunakan sifat-sifat operasi komutatif, asosiatif, dan distributif untuk menghasilkan bentuk aljabar yang ekuivalen. Peserta didik dapat memahami relasi dan fungsi, domain, kodomain, dan range, dan menyajikan dalam bentuk diagram panah, tabel, himpunan pasangan berurutan, dan grafik. Mereka dapat membedakan beberapa fungsi nonlinear dari fungsi linear secara grafik. Mereka dapat menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Mereka dapat menyajikan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan relasi, fungsi, dan persamaan linear. Mereka dapat menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel melalui beberapa cara untuk menyelesaikan masalah.
Nah, yang pertama ada analisis data. Tujuan dari analisis data yang yaitu ada menjelaskan pengertian data, sampel, dan populasi, terus dan alur tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian data, sampel, dan populasi dalam konteks kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu menyajikan data dari berbagai sumber media. ATP-nya yaitu peserta didik dapat menyajikan data dari berbagai sumber secara sederhana. TP yang ketiga yaitu menentukan strategi analisis data berdasarkan konteksnya serta mengkritisi penyajian data apakah efektif. ATP-nya yaitu peserta didik dapat menentukan strategi analisis data berdasarkan konteksnya serta mengkritisi penyajian data apakah sudah efektif. Selanjutnya, TP yang keempat yaitu merancang rencana untuk mengumpulkan data sesuai dengan pernyataan statistik yang ditentukan. ATP-nya yaitu peserta didik dapat merancang rencana untuk mengumpulkan data sesuai dengan pertanyaan statistik yang ditentukan. TP yang kelima yaitu mengeksekusi rencana untuk mengumpulkan data sesuai dengan pernyataan statistik yang ditentukan. ATP-nya yaitu peserta didik dapat mengeksekusikan rencana pengumpulan data sesuai dengan pernyataan statistik yang telah dirancang. TP yang keenam yaitu mengumpulkan, menyajikan data, dan menginterpretasi data dengan menggunakan histogram dan diagram lingkaran. ATP-nya yaitu peserta didik dapat mengumpulkan, menyajikan, dan menginterpretasikan data menggunakan histogram dan diagram lingkaran. TP yang ketujuh yaitu analisis data berdasarkan ukuran pemusatan data dan penyebaran data. ATP-nya yaitu peserta didik dapat menganalisis data berdasarkan ukuran, pemusatan, dan penyebaran data secara sederhana. TP yang ke-8 yaitu menentukan mean, median, mode, range. ATP-nya yaitu peserta didik dapat menentukan nilai rata-rata atau mean, median, modus, dan range dari suatu data. TP yang ke-9 yaitu menyelidiki kemungkinan adanya perubahan pengukuran pusat akibat perubahan data. ATP-nya yaitu peserta didik dapat menyelidiki kemungkinan adanya perubahan ukuran pemusatan akibat perubahan data. TP yang ke-10 itu menyajikan data tunggal menjadi box plots dengan menentukan kuartil pertama, kedua, dan ketiga data tunggal. ATP-nya itu peserta didik dapat menyajikan data tunggal dalam bentuk box plot dengan menentukan kuartil pertama, kedua, dan ketiga. Materi selanjutnya yaitu peluang. TP-nya yang pertama itu menjelaskan raw sampel dan titik sampel dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. ATP-nya itu peserta didik dapat menjelaskan ruang sampel dan titik sampel beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, TP-nya yaitu menjelaskan pengertian peluang dengan yang mungkin diperoleh dari sekelompok data. ATP-nya yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian peluang yang diperoleh dari suatu data. TP yang ketiga yaitu menerapkan pengertian ruang sampel dan titik sampel untuk memecahkan permasalahan peluang. ATP-nya yaitu peserta didik dapat menerapkan konsep ruang sampel dan titik sampel untuk memecahkan permasalahan peluang. TP yang selanjutnya itu menjelaskan pengertian kejadian dan ruang sampel. ATP-nya yaitu peserta didik dapat menerapkan konsep ruang sampel dan titik sampel untuk memecahkan permasalahan peluang. Selanjutnya itu menjelaskan pengertian kejadian dan ruang sampel. ATP-nya yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian kejadian dan ruang sampel dalam suatu percobaan. TP selanjutnya itu
menggunakan pengertian peluang untuk memperkirakan terjadinya suatu kejadian tunggal, menjelaskan pengertian proporsi atau frekuensi relatif untuk menghasilkan perkiraan peluang kejadian dengan melakukan percobaan, menyajikan titik sampel dengan menggunakan daftar diagram pohon, tabel, dan bentuk lainnya, merancang percobaan sederhana untuk memperkirakan terjadi suatu kejadian tunggal, selanjutnya membandingkan peluang majemuk berdasarkan teori dan hasil percobaan. Next. TP selanjutnya itu menggunakan pengertian peluang, probabilitas, dan proporsi frekuensi relatif untuk memperkirakan terjadinya suatu dua kejadian pada suatu percobaan yang dirancang, dan yang terakhir menentukan nilai peluang serta dapat menerapkannya dalam pemecahan masalah matematik maupun masalah nyata. Baik, terima kasih kepada kelompok 18 yang telah mempresentasikan CPTP, ATP, serta peta konsepnya. Selanjutnya, dipersilakan kepada Bu Puspita untuk memberikan feedback kepada kelompok 18 selama 5 menit. Dipersilakan, Ibu. Terima kasih. Kelompok 18, Ibu mau mendengar dulu deh refleksi kamu barusan presentasinya. Berdasarkan komentar Ibu yang tadi sudah dimulai dari Adelin baru kemudian Salita. Refleksi ya Ibu tanya ya, silahkan. Ya, Ibu, dari yang catatan yang sudah Ibu berikan untuk presentasi tadi, kami masih belum breakdown materinya. Di sini masih sesuai dengan materi awalnya, analisis data dan peluangnya saja, belum kami jelaskan semuanya, lalu belum menuliskan untuk menyajikan, menganalisis, menyelesaikan masalahnya. Itu, Ibu, dari saya. Dari Salita, silahkan. Mana ya Salita ya, Ibu tunggu loh. Refleksinya bagaimana? Ibu Bu, menunggu jawabanmu. dalam menjelaskan itu terlalu lama, Bu. Kenapa lama? Karena tadi dibaca satu persatu dari TP sama ATP-nya. Tapi waktunya cukup kan? Berarti nggak lama dong. Oke, coba deh. Kamu tadi baca ya Salita. Tapi kayaknya kamu tuh nggak tahu ya yang dibaca tuh apa ya. Baca aja terus. Kan kamu tadi baca ya di capaian pembelajaran itu mungkin kamu bisa typo gitu ya. Orang yang dengar aja menyimak kok menandakan bahwa kok ini ada fungsi nonlinier, ada fungsi linier, persamaan dan pertidaksamaan linier. Apakah ini masuk dalam pembahasan analisis data dan peluang? Jadi please lah gitu untuk hal-hal yang seperti ini. Kamu bisa aja typo gitu, tapi bisa diperbaiki dalam presentasi. Tidak seperti tadi dibaca terus sampai habis. Salita tahu salahnya di mana? Tahu, Bu. Di mana? Tadi saya kurang teliti yang ada persamaan linear itu, padahal persamaan linear itu tidak masuk dalam Ya, materi analisis data. kenapa? Kenapa terus dibaca terus sampai habis? Kenapa dibaca terus sampai habis gitu loh? Seakan-akan tidak terjadi apa-apa.
Jadi tolong ya, ini kesempatan kalian untuk improve ya, memperbaiki diri ya. Komentar ibu mungkin kadangkala sangat to the point gitu, langsung ibu tunjukkan kesalahannya. Tapi ini semata-mata untuk memperbaiki performance kalian juga gitu. Nanti yang memang kalian akan butuhkan setelah lulus dari sini gitu. Terus apa yang kamu baca di TP sama ATP gitu, kenapa harus dibaca satu persatu TP dibaca ATP? Itu kan rumusannya sama ya. Jadi kan sama komentar ibu sama yang tadi. Presentasi itu bukan membaca, tapi menyampaikan, mengkomunikasikan ide, mengkomunikasikan gagasan. Mungkin dokumen kamu bentuknya seperti ini, tapi dalam bentuk presentasi bisa saja ditampilkan dalam diagram yang berbeda. Ini hanya misal ya. Terus gunanya kamu nulis TP sebelah kiri, ATP sebelah kanan kalau memang urutannya sudah sama, untuk apa ditulis dua kali gitu loh. Apa urgensinya ditulis dua kali? Ada di kolom ketiga sama kolom kelima. Kalau toh rumusannya sama, kamu hanya menambahkan peserta didik dapat di kolom yang terakhir. Selebihnya itu sama. Ya, jadi tolonglah. Untuk yang kayak gini-gini, Ibu rasa ya, ini maksudnya begini loh. Presentasi ini adalah round yang keempat ya, setelah bilangan, aljabar, kemudian geometri dan pengukuran. Ini kan round yang keempat ya, betul nggak, Salita dan Adelin? Betul, Bu. Betul, Ibu. Kalau round yang keempat, artinya kan kalian sudah menyimak yang sebelum-sebelumnya itu, apa kekurangannya. Keuntungan buat yang round keempat tuh harusnya jauh lebih baik. Ini hari ini Ibu malah kebalikan ya gitu. Dari kelompok yang tadi pertama presentasi justru di luar ekspektasi semua. Ya, cukup dari Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Puspita yang telah memberikan feedback. Boleh untuk kelompok 18 memberikan closing statement-nya terlebih dahulu. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 18. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 18. Selanjutnya merupakan kelompok terakhir dalam presentasi kali ini, yaitu kelompok 19 atas nama Mediani Anita Azman dan juga Afifah Nur Aini. Kepada kelompok 19 dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya izin share screen ya, Nandita dan Ibu Puspita. Oke, sambil menunggu share screen, silakan di share screen dulu. Tadi ada komentar sebetulnya terkait histogram ya di kelompok 18 itu. Apa memang histogram masuk ya? Histogram sama diagram batang itu sama atau berbeda? Tolong nanti kelompok 18 rumusannya diperhatikan kembali ya. Kemudian ada box plot. Apakah box plot dipelajari di SMP? Ya. Jadi ada beberapa materi yang tadi sepertinya coba dicermati kembali ya. Ada di fase D atau di fase yang selanjutnya. Begitu. Terima kasih. Baik, saya izin mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Pipit beserta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Mediani Anita Azman bersama rekan saya, Afifah Nur Aini, yang pada pagi ini berkesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penyusunan dari tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran yang tepatnya pada materi analisis data dan peluang. Baik, selanjutnya berikut merupakan capaian pembelajaran yang diberikan Ibu Pipit serta telah disesuaikan dan tercantum dalam website Kemendikbudrismen. Selanjutnya yaitu pemaparan dari peta konsep yang telah kami susun bersama, yaitu mengenai materi analisis data dan peluang, dan kami membagi menjadi dua topik, yang dimana ada topik statistika dan topik peluang. Untuk penjelasan lebih lanjut, maka rekan saya akan menjelaskan kepada Afifah, dipersilakan. Baik, Medi, terima kasih atas kesempatannya. Di peta konsep ini terkait dengan analisis data dan peluang itu dibagi menjadi dua.
di mana ada statistik dan peluang. Statistika ini berfokus di kelas 7 dan 8, sedangkan untuk peluang itu berfokus pada kelas 9. Baik, untuk statistika itu dibagi menjadi 6 bagian, yang dimana yang pertama adalah konsep dasar statistika. Konsep dasar ini dibagi menjadi dua, di mana ada pengertian yang mengharuskan peserta didik itu mengerti apa itu data, sampel, dan populasi. Kemudian untuk yang konsep dasar statistika itu di mana siswa mampu mengumpulkan data, kemudian menjelaskan data, menerapkan contoh, dan mampu menyajikan data dari berbagai macam media. Kemudian untuk yang kedua, ada perencanaan analisis data, di mana dibagi menjadi tiga, yakni ada strategi analisis, di mana nanti siswa itu mampu menentukan strategi sesuai dengan konteks yang diberikan. Kemudian siswa itu juga mampu mengkritisi data, apakah data tersebut itu termasuk efektif atau bias. Kemudian ada perencanaan pengumpulan data, di mana nantinya tuh siswa mampu untuk merancang rencana untuk pengumpulan data yang ditentukan. Dan kemudian ada pelaksanaan, yang mana nantinya tuh siswa mampu untuk mengeksekusi rencana pengumpulan data tersebut. Kemudian yang ketiga ada penyajian dan interpretasi data. Itu dibagi menjadi dua, di mana ada penyajian data, yang mana mengharuskan siswa itu mampu menyajikan data dalam bentuk histogram eh, maupun diagram lingkaran. Kemudian ada interpretasi data, yang dimana siswa itu mampu untuk menafsirkan data berdasarkan penyajian data yang diberikan. Kemudian yang keempat ada analisis data. Analisis data ini eh, di mana siswa mampu untuk menganalisis data berdasarkan ukuran dan kemudian juga berdasarkan ukuran penyebaran data. Setelah itu ada ukuran pemusatan, yang dimana ini sudah masuk ke dalam kelompok kelas 8, di mana nanti siswa itu harus memahami bagaimana penyebaran median, modus, dan juga range. Kemudian terakhir ada perubahan data, yang dimana siswa mampu menyelidiki adanya perubahan data terhadap pusat. Kemudian yang kelima ada box plot dan sebaran data, di mana box plot ini adalah siswa mampu menentukan kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan kemudian siswa tuh juga mampu menentukan data tunggal. Setelah itu ada analisis box plot yang kuartil tadi, di mana siswa itu harus mampu untuk menentukan bentuk dari sebaran datanya. Dan terakhir aplikasi, yakni menyajikan masalah kontekstual menjadi box plot. Sorry. Untuk yang terakhir, yang di proyek statistika, di mana dibagi menjadi dua, ada perancangan. Yang pertama ada perancangan, di mana nanti siswa itu merancang proyek yang berkaitan dengan pemusatan dan penyebaran data. Kemudian untuk presentasinya, itu nanti pertama yang dilakukan siswa adalah mereka itu akan menyimpulkan hasil yang mereka dapatkan, kemudian mempresentasikan apa hasil dari kesimpulan yang mereka dapatkan. Kemudian masuk ke dalam peluang. Peluang itu juga sama dibagi menjadi 6, tetapi peluang ini lebih berfokus pada tingkat kelas 9. Yang dimana di sini tuh ada konsep dasar peluang, di mana siswa itu nantinya akan memahami apa itu ruang sampel, titik sampel, pengertian peluang, terus kemudian kejadian sampel, dan peluang sampel. Kemudian ada penerapan dasar, di mana nantinya itu siswa harus mampu menerapkan ruang sampel untuk memecahkan masalah. Kemudian ada peluang kejadian tunggal. Kemudian juga ada kejadian tunggal di mana siswa mampu memperkirakan terjadi kejadian tunggal. Kemudian ada pendekatan eksperimen, di mana siswa itu mampu menjelaskan apa itu proporsi atau frekuensi relatif, dan juga siswa itu mampu memperkirakan kejadian tunggal. Kemudian ada penyajian ruang sampel, di mana siswa itu bisa menyajikan sampel dalam bentuk daftar atau diagram pohon atau juga tabel. Kemudian peluang lanjutan, di mana nanti siswa akan mampu membedakan perbandingan peluang majemuk, dan juga siswa tuh mampu memperkirakan terjadinya dua kejadian. Dan yang terakhir adalah aplikasi peluang, di mana nantinya siswa itu mampu menentukan nilai peluang, kemudian juga siswa juga mampu menerapkan dalam pemecahan masalah. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke Mediani. Baik, terima kasih ya Viva atas pemaparan dari peta konsep yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu mengenai pemaparan dari tujuan pembelajaran.
yang dimana kami membagi menjadi beberapa kolom, yaitu ada elemen, CP, terkait materi, kode TP, TP, dan kelas. Di mana jika pembagian elemennya kami membagi menjadi dua, yaitu membagi menjadi statistika dan peluang. Selanjutnya untuk materi, mulai dari data sampel populasi hingga ke peluang, serta untuk kode TP-nya, itu D merupakan elemen dari materi analisis data dan peluang. Selanjutnya yang angka 7, angka 8, dan seterusnya, atau angka 9, itu merupakan tingkatan dari siswa di fase D, yaitu kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, serta angka terakhir yang ada di belakang merupakan urutan dari materi yang akan dipelajari oleh siswa. Dan di sini juga telah disusun TP dari kelas 7, kelas 8 hingga kelas 9 yang hingga pada materi peluang, yaitu yang terakhir adalah aplikasi peluang. Dan penyusunan tujuan pembelajaran ini juga telah disesuaikan dan dibagi menjadi menggunakan KKO serta menyesuaikan dengan taksonomi Bloom. Selanjutnya, yaitu alur tujuan pembelajaran yang dimana menampilkan proses untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Yang dimana sesuai dari yang tadi dipaparkan, yaitu dimulai dari mengidentifikasi data pada suatu konteks yang diberikan, yaitu pada materi statistika, hingga ke materi peluang, yaitu menyelesaikan masalah peluang. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke Ibu Pipit dan Nandita. Baik, terima kasih kepada kelompok 19 yang telah mempresentasikan peta konsep CPTP dan ATP-nya. Dipersilakan untuk Ibu Puspita memberikan feedback kepada kelompok 19 dalam waktu 5 menit. Dipersilakan, Ibu. Oke, terima kasih. Mungkin Ibu koreksi yang terakhir tadi ya, yang media ini mengatakan ATP menunjukkan proses gitu ya, proses untuk tercapainya TP gitu. Iya, Ibu. Terbalik ya, Ibu. Tidak ya, ATP ya TP, tapi yang disusun berurutan gitu. Ya. Kalau prosesnya berarti kita bicara proses pembelajaran atau kegiatan pembelajaran yang nanti akan kamu desain nih dalam tugas proyek akhir. Nah, Ibu belum sempat menjelaskan ya untuk proyek akhir ya. Sudah pernah belum ya Ibu jelaskan secara khusus? Belum, Ibu. Ya, jadi kalau kita bicara TPATP ya ini baru tujuan akhirnya saja. Belum proses menuju ke apa namanya, bagaimana mencapai TP tersebut. Oke, dari sini mind map Ibu rasa ini yang eh, terlihat ya, eh, yang membedakan antara mana bagian statistikanya, mana bagian peluangnya. Cuma mungkin tadi sama perlu diperhatikan kembali nanti didiskusikan apakah histogram itu masuk atau tidak gitu ya. Ya, bisa dicek di beberapa buku textbook, buku siswa, apakah memang ada atau enggak. Kalau di capaian pembelajaran kan tidak disebut ya. Iya, Ibu. Tapi kalau Mm-mm. kami coba melihat dari beberapa buku yang membahas mengenai matematika di fase D, itu memang beberapa mencantumkan terkait histogram, Ibu. Histogram mencantumkan ya, tapi Ya, harus bisa membedakan antara histogram dan diagram batang ya. Karena histogram dan diagram batang itu berbeda. Nah, apa yang perlu diperbaiki di sini berarti kan di sini dimasukkan histogram tapi diagram batang tidak dimasukkan pada peta konsep yang ditampilkan saat ini. Padahal kan diagram batang itu yang wajib dipelajari di fase D, yang memang disebutkan dalam CP. Ya kan di sini nggak ada diagram batang ya? Ada nggak? Nggak ada. Padahal diagram batang itu yang jelas-jelas secara eksplisit disebutkan dalam capaian pembelajaran. Betul nggak? betul, Termasuk Ibu. diagram garis juga dalam CP nggak disebutkan, tapi dalam beberapa textbook itu diagram garis ada yang memasukkan. Nah, silahkan nanti disepakati mau sampai mana materinya. Tapi jangan sampai nanti kamu jadi miskonsepsi nih, histogram masuk, diagram batang nggak masuk. Padahal yang dasar itu justru batang dan lingkaran. Histogram itu di apa namanya setelahnya diagram batang ya, karena membuatnya kan berbeda. Dia pakai tepi bawah, tepi atas ya, betul nggak?
Betul, Ibu. Nah, terus juga untuk box plot, apakah masuk apa enggak nih analisis box plot? Ya, jadi perlu ada juga pemahaman sebetulnya dalam statistik itu. Ini kan kelompok terakhir ya. Iya, Ibu, kelompok terakhir. Nah, sambil Ibu apa namanya agak panjang sedikit ya. Jadi dalam analisis itu kan siswa perlu tahu apa sih bedanya ukuran pemusatan sama ukuran sebaran data gitu ya. Dalam ukuran pemusatan biasanya apa yang perlu dihitung? Oh, ada mean, median, modus gitu. Apakah range ini masuk ke dalam ukuran pemusatan? Kalau kamu lihat diagram ini, masuk nggak? Range ya, Ibu? Ini kan dalam diagram ada nih mean, median, modus, range. Masuk, Ibu. Eh, ukuran pemusatan ya, Bu? Nah, nanti coba dicek Enggak, kembali Bu. ya. Silahkan kalian kalian pelajari kembali. Artinya kalian sebagai calon guru itu harus punya pemahaman yang lebih komprehensif terkait konsep ini. Apa sih bedanya ukuran pemusatan data dengan ukuran sebaran data? Itu dulu deh dijelaskan. Semua kalian harus tahu. Ukuran sebaran itu melihat bagaimana data tersebar kan. Kalau ukuran pemusatan lebih kepada melihat data terpusat di mana kan dari kata pemusatan. Makanya diambilnya mean, median, modus gitu. Nah, kemudian nih dari box plot dan sebaran data. Ada bentuk sebaran data, ada kuartil 1, 2, 3, lalu bawahnya ada data tunggal. Maksudnya apa nih data tunggal di bawah? Apakah ini adalah, nah, ini kan beda. Data tunggal kan berarti kan jenis jenis penyajian datanya ya. Ah, gitu. Kemudian ke bawah boleh lihat. Udah habis tapi Ibu sebentar lagi ya. Ke bawah, bukan ke bawah. Apa rumusan TPA-TP? Nah, tadi di sini sudah dinyatakan dengan kode ya, kelas 7, kelas 8, kelas 9 gitu ya. Nah, ini juga yang pertama, mampu mengidentifikasi data pada suatu konteks yang diberikan, mampu menentukan sampel dari suatu populasi, mampu mengelompokkan data menjadi populasi atau sampel. Eh, Belum ada yang terkait dengan itu. Ini kan CP-nya kebetulan ditulis nih dalam kolom kedua ya. Peserta didik dapat merumuskan pertanyaan, gitu ya, mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisis data. Jadi, kenapa harus dimulai dari merumuskan pertanyaan? Agar peserta didik itu memiliki pemahaman kenapa sih dia perlu mengumpulkan data tertentu? Karena memang ada pertanyaan yang harus dijawab di awal, gitu. Sehingga dia mampu dari awal merumuskan pertanyaan, lalu menentukan metode apa yang digunakan dalam mengumpulkan data, kemudian mampu menyajikannya. Nah, ini sebetulnya pemahaman statistik yang mendasar yang memang perlu dikuasai oleh siswa di tahap fase D. Sehingga nanti ketika dia naik ke level SMA, fase E dan F ya, dia masuk ke perhitungan-perhitungan lebih fokus kepada penyajian data berkelompok ya. Kemudian menggunakan diagram untuk sebaran data dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kemudian nah untuk analisis data nih Ibu menyoroti yang paling bawah D79 ini mampu menilai keefektifan penyajian data. Nah, ini menarik. Coba nanti artinya gini, kalau kamu merumuskan suatu TP, bayangkan bagaimana soalnya untuk mengukur ketercapaian ini. Apa yang dimaksud dengan mampu menilai keefektifan penyajian data? Ya, karena ada nggak di sini mampu menginterpretasikan data? Kalau berdasarkan capaiannya sih ada Ibu menginterpretasikan data. Tapi kalau di TP sepertinya belum eksplisit ya Bu disampaikan. Terus penyajian datanya juga baru sebatas tabel ya, belum dalam diagram ya, rumusan TP-nya. D75 itu kan tabel aja kan?
Iya, Ibu. Diagramnya mana? Diagram batang, Oh, iya. diagram lingkaran, itu juga terlewat. Jadi sebelum dia menilai keefektifan penyajian data, dia harus bisa dulu menginterpretasinya. Ada data ditampilkan dalam berbagai bentuk penyajian, dia dapat menginterpretasikan atau membaca. Ya minimal membaca lah. Apa sih yang dimaksud, data apa sih yang disajikan dalam diagram batang. Baru D79 ini kalau dari taksonomi Bloom ini udah levelnya eh, evaluasi ya, level yang paling tinggi nilai keefektifan. Oke, terus next slide, selanjutnya coba di bawahnya menentukan modus, menentukan jangkauan. Di atasnya apakah ada mean dan median? Oh, Ada ini Ibu. Ada. ada berarti ya. Iya, Ini Ibu. diagram nih ada nih menyajikan data dalam histogram, lingkaran, tapi tidak ada diagram batang ya. Nah, ukuran pemusatan D8.1. Peserta didik mampu menentukan ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan kan tadi ada mean, median, modus. Tiga itu. Nah, kenapa harus diulang lagi di D8485? Jadi ini kan dua hal yang sebetulnya sama. Betul ya? Ukuran Iya. pemusatan data yang dimaksudkan mean, median, modus ya. Next lagi. Oke, box plot nanti dicek kembali ya apakah masuk. Oke, terus next. Oke, mungkin itu saja masukan dari Ibu ya. Eh, Kelompok yang terakhir ini berarti silakan berdiskusi, merumuskan kembali rumusan TP yang telah disusun dalam eh, keterurutan menjadi sebuah ATP gitu ya. Untuk fase D, konten, analisis data dan peluang. Terima kasih. Ibu kembalikan ke Nandita. Baik, terima kasih kepada Bu Puspita yang telah memberikan feedback untuk kelompok 19. Boleh untuk kelompok 19 memberikan closing statement-nya terlebih dahulu. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bu Puspita yang telah memberikan saran dan masukan mengenai penyusunan CP, ATP, dan TP tadi. Tentunya saran tersebut akan kami jadikan landasan dalam merevisi apa yang telah kami diskusikan. Dan saya juga berterima kasih kepada Nandita yang telah bersedia menjadi moderator kelompok kami. Izin kami tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena kelompok 19 merupakan kelompok terakhir dari presentasi hari ini, semoga feedback-feedback dari Bu Puspita tadi menjadi bahan pembelajaran untuk menyusun kembali peta konsep TP serta ATP-nya. Saya, Nanita Gadinia Putralitya, sebagai moderator pada hari ini, mohon maaf atas segala kesalahan yang telah saya perbuat. Saya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Puspita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nandita, terima kasih semua presenter. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, apakah sudah di share jadwal UTS? Sudah mendapatkan jadwal UTS belum? Belum, Ibu. Belum ya. Kalau nggak salah, sepertinya masih ada revisi-revisi ya. Tapi kalau nggak salah Ibu catat, PMSMP, karena memang Ibu biasanya ada satu tes tertulis, ya, satu tes tertulis untuk mata kuliah PMSMP, nanti untuk UASnya bentuknya project. Kalau nggak salah itu di hari Jumat tanggal 8 Mei untuk PMSMP. Jadi dicatat dulu sambil nanti menunggu jadwalnya di-share. Nah, karena masih di pekan pertama Mei, maka kita masih ada waktu untuk pekan depan. Bagaimana kalau kita isi dengan pertemuan ke-9? Sepakat atau enggak?
Ya, Ibu hanya ingin menyampaikan suatu apa namanya pertemuan ke-9 nanti insya Allah Ibu yang akan memaparkan materi ya terkait dengan pembelajaran aljabar. Jadi memang Ibu banyak concern di pembelajaran aljabar di fase D ini karena memang itu yang menjadi eh, salah satu materi esensial di fase D. Walaupun nanti kalau diskusinya mau ke konten yang lain juga silahkan dipersilahkan. Nah, untuk hal-hal yang lain apakah ada pertanyaan mengenai proyek akhir? Mungkin Ibu saat ini belum bisa mengakses MS Team, ada sesuatu kendala, Ibu nggak bisa membuka akun Ibu sehingga tidak bisa mengupdate apa yang apa assignment apa yang harus kamu kerjakan gitu ya. Jadi terkait dengan proyek akhir, kalau memang belum ada pertanyaan, nanti akan Ibu sampaikan di pekan depan. Seperti itu. Tapi sebagai gambaran bahwa mungkin Ibu pernah menjelaskan juga sebelumnya ya. Jadi kalian mendesain suatu rancangan pembelajaran, ya. Kan kalian sudah punya TP nih. Terus kalian juga sudah menganalisis kesulitan ya. Kemarin ada tugas individu ya, menganalisis kesulitan. Nah, dari kesulitan tersebut atau miskonsepsi tersebut, eh, kamu coba rancang kegiatan pembelajaran supaya siswa itu tidak mengalami kesulitan tersebut bagaimana gitu. Inovasi apa yang mau kamu lakukan. Nah, itu kamu rancang kurang lebih dalam 2 jam pelajaran. Nah, nanti kamu presentasikan dalam proyek akhir. Bagaimana rancangan yang kamu buat. Seperti itu, kurang lebih ya. Silahkan, kalau tidak ada pertanyaan, maka kita bisa akhiri. Sudah cukup mungkin untuk hari ini? Sepertinya sudah cukup, Bu. Oke, terima kasih. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, Ibu. wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima Terima kasih. kasih, Ibu. Ibu.